Halo Sobat CTV, kembali lagi di Weekly Update bersama saya Raska Agatsya akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Pemirsa, di era yang serba digital seperti sekarang ini, media sosial menjadi bagian penting di kehidupan, terutama dalam berkomunikasi. Namun, di balik kemudahan ini, juga terdapat resiko bagi masyarakat. Salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan cyber. Secara singkat, kita akan membahas masalah ini. Berikut liputannya. Di media sosial, perundungan dapat terjadi kepada siapa saja, tapi tampaknya remaja menjadi kelompok paling rentan terhadap cyberbullying. Bentuk perundungan itu beragam, mulai dari komentar negatif, body shaming, hingga ancaman yang dikirim melalui pesan pribadi. Tentu, semua ini dapat berdampak serius pada kesehatan mental korban. Menurut saya pribadi, kenapa banyak orang yang melakukan cyberbullying di media sosial dibanding secara langsung? Kenapa? Karena si pelakunya itu merasa bisa bebas ngomong apa saja di media sosial tanpa takut ketahuan data diri mereka. Nah, selain itu, mereka kan juga nggak harus bertemu langsung ya dengan orang yang disakitinya atau korbannya. Jadi mereka merasa lebih berani untuk menghujat si korbannya tersebut. Nah, selain itu juga si pelaku tuh biasanya memakai akun fake atau palsu untuk menghujat kepada korbannya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa mayoritas korban cyberbullying berasal dari kalangan remaja. Remaja usia 18-25 tahun dengan presentase sebesar 57% dan diikuti oleh anak-anak usia di bawah 18 tahun sebesar 26%. Dilansir dari Broadband Search, 42% kasus cyberbullying berasal dari platform media Instagram. Kemudian disusul dengan Facebook sebesar 37% dan Snapchat dengan presentase 31%. Selain itu juga terdapat faktor umum yang menyebabkan terjadinya cyberbullying di media sosial, yaitu menyangkut penampilan, tingkat peduli yang rendah, dan juga masalah pribadi atau emosi negatif. Fenomena ini juga terus berkembang, di mana korban perundungan dapat mengalami trauma, depresi, hingga bunuh diri. Di Korea, 16 Februari 2025, Kim Sae-ron, seorang aktris berusia 24 tahun, ditemukan tewas bunuh diri di kediamannya. Sejak kasus kecelakaan akibat mabuk di tahun 2022, ia menjadi korban perundungan online. Meskipun telah meminta maaf dan mencoba kembali ke dunia hiburan, tekanan dan komentar negatif terus membayangi hingga akhir hidupnya. Kasus Kim Sae-ron adalah contoh ekstrim dampak perundungan yang dilakukan melalui media cyber. Kasus serupa dengan dampak yang berbeda-beda mudah ditemukan di sekitar kita. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban perundungan cyber? Salah satunya adalah jauhi media sosial dan mulailah membicarakan masalah yang kamu hadapi dengan orang-orang terdekat. Bisa orang tua, sahabat, guru, atau siapa saja yang kamu percaya. Efek yang berdampak pada saya setelah cyberbullying itu, yang pertama itu merupakan trauma ya, trauma seumur hidup sih. Karena bukan lebay, karena itu pertama kali saya mendapatkan perlakuan yang benar-benar sangat zolim antara beberapa kelompok dan orang lain. Yang biasa saya hubungi, saya biasa ngadu ke teman awalnya kan, untuk diberikan beberapa nasihat dan juga beberapa ustadz, atau karena saya background di pondok dulu kan. Cyberbullying ini terjadi ketika kita lagi libur. Ngelakuin hal, ya mungkin karena aku beda sendiri ya kulit aku. Jadi mungkin prasangka mereka kepada aku aneh-aneh. Paling abang aku sih, cara aku minta saran dia, cara ngandelin ini gimana, apa aku harus ngomong ke orang tua mereka kah, atau ngomong langsung ke mereka, atau minta bantuan guru. Trauma sih enggak, tapi ngaruh iya, kayak aku lebih hati-hati untuk dekat sama orang atau nyari teman baru karena takut digituin lagi. Kalau nggak nyibukin diri sama sekolah, kerja, atau ngelakuin hobi aku kayak nge-gym atau ngegambar gitu, atau main game. Sudah saatnya kita sebagai pengguna media sosial menjadi lebih bijak. Mari kita belajar untuk menjadi lebih peduli dan peka terhadap apa yang terjadi di media sosial. Hentikan cyberbullying karena setiap kata bisa saja menyelamatkan atau justru melukai. Saya Siti Nurhaliza, kembali ke studio. Laporan tadi membuktikan bahwa tindakan aksi bullying tak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga bisa berupa ujaran-ujaran kebencian yang kita sampaikan dari balik layar ponsel. Pemirsa, sekian informasi yang saya sampaikan. Saya Raska Agatsya dari CTV melaporkan dan pamit undur diri.